Bapak Ibu, hari ini saya berbicara tentang berkat yang akan diterima oleh orang percaya. Yang sering kali dikejar oleh banyak orang Kristen, yaitu apa? Mujizat. Pastor ngomong mujizat itu tentang hal apa? Saya menemukan renungan ini, perenungan saya di 2 minggu yang lalu, sebetulnya ini sudah lama. Cuman belum saya sampaikan, karena ini akan berseri nanti. Bapak Ibu tahukah bahwa kau dan saya ketika mendengar kata mujizat itu kebanyakan orang akan berpikir tentang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berbicara dan sebagainya. Masalah-masalah hidup bisa beres dan itu enggak salah, saudaraku. Tetapi ada satu hal yang sering saya ajarkan di mimbar ini dalam suara kebenaran, ada satu mujizat yang jauh lebih besar dari semua hal tentang mujizat fisik, bukan tentang mujizat fisik. Ada satu hal mujizat yang paling besar, yaitu apa saudaraku? Mujizat kehidupan baru. Katakan bersama, 1, 2, 3, mujizat kehidupan baru. Atau yang sering saya sampaikan dengan satu kalimat, lahir baru. Itu sebuah mujizat sebetulnya. Kenapa? Karena begini saudaraku, kalau Anda dan saya hanya memaknai mujizat itu hanya di titik lahiriah, orang yang dibangkitkan suatu hari juga akan mati itu orang. Setuju gak? Orang yang disembuhkan hari ini dengan mujizat lahiriah itu, dia suatu hari bisa sakit lagi. Orang yang ditolong secara ekonomi oleh Tuhan, suatu hari juga akan mengalami kesulitan lagi. Tetapi saudaraku, manusia yang diubah menjadi new chapter dalam hidupnya, menjadi ciptaan baru, itu akan mengalami perubahan yang dampaknya tidak hanya temporary. Tapi orang yang sudah mulai diubah menjadi ciptaan baru, yang mengalami mujizat kehidupan baru, itu dampaknya sampai kekekalan. Saya mengalami berbagai macam mujizat lahiriah, saudaraku. Bahkan saya dipakai Tuhan menjadi alat untuk mendoakan banyak jiwa mengalami mujizat lahiriah, banyak. Bahkan sampai papa saya. Tetapi saya tidak puas dengan itu, karena itu semua tadi yang saya sampaikan, akan ada masanya orang itu kembali sakit. Dan maut masih mengambil. Tetapi saya rindu pemahaman yang lebih deep, dan Tuhan titipkan kepada saya, nak, mujizat pertama yang kau terima ketika engkau hidup di dalamku adalah kehidupan baru. Dan itu mujizat, tidak semua orang bisa mengalami itu. Saudaraku, mujizat terbesar itu bukanlah perubahan keadaan sekitar kita sebetulnya, kalau kita sudah mengerti kehendak Allah. Karena mujizat lahiriah itu sebetulnya hanya jembatan untuk kita mengalami mujizat kekekalan. Salah satunya mujizat pembaharuan hidup. Setuju gak Bapak Ibu? Orang gak kenal Allah. Makanya kan saya pernah ngomong gitu. Orang yang tidak kenal Allah diberi tanda-tanda lahiriah supaya dia melihat bahwa ada Allah Israel, Bapa kita itu hidup. Supaya orang yang melihat dia dan heran, dia melihat, wow, luar biasa ini. Siapa dia? Ingin mengenal dia, dituntunlah dia mengalami hidup baru. Nah ini ada prosesnya. Mengenal dia, melihat hidup Tuhan Yesus, ada Injil, ada Roh Kudus dimateraikan, go. Baru itu jembatan-jembatan untuk membawa kau dan saya mengalami new chapter dalam hidup. Kalau orang bisa dientaskan di situ, itu mujizat. Kenapa? Karena mujizat terbesar bukan perubahan keadaan fisik
kita atau keadaan di sekitar kita, tetapi perubahan sampai ini, perubahan kodrat. Apa saudaraku? Perubahan kodrat. Kodrat. Kayak tadi itu. Orang yang berubah kodratnya, lihat pekerjaan Tuhan begini, dia sudah mikir. Halo? Aku gak punya uang, pastor. Tenagamu. Halo? Kalau kamu gak punya tenaga, punya uang, kasih uangmu. Bukan berpangku tangan, itu urusanmu, pastor. Orang yang berubah kodratnya, dia mikir ini pekerjaan Tuhan bukan untuk saya. Untuk jiwa-jiwa semua. Itu salah satu contohnya. Itu urusannya mereka, bukan urusanku. Lah, orang yang berubah kodratnya itu sampai dia memahami betapa berharganya one soul, satu jiwa. Hidupku dulu, jiwaku dulu ini berharga. Itu mujizat. Mujizat kedua, dia bisa memahami bahwa jiwa orang lain itu berharga. Makanya dia terbeban pelayanan. Aku melayani bukan melayani pendetaku. Aku melayani hati Bapakku. Untuk siapa? Jiwa-jiwa. Kenapa? Karena Bapakku dan Tuhan Yesusku puas kalau aku beri dia jiwa-jiwa. Dimulai dari jiwaku dulu. Aku pelihara semua pekerjaan Tuhan dalam hidupku. Orang yang bisa gitu mujizat. Kenapa? Karena banyak orang selfish. Tentang aku, pokoknya hidup aku. Urusan lain bodoh amat. Bapak Ibu harus tahu loh, setan itu lihai. Dia tahu apa yang saya hadapi di pelayanan di sini. Dia membisikkan sesuatu, makanya jadi pendeta jangan lurus-lurus amat kau. Goblok kamu. Betul loh. Dipelintir-pelintir kayak pendeta lain lu dapat duit banyak, gak pusing pelayananmu. Sekarang lu ajarin bener-bener lu susah sekarang. Gak ada yang mau kasih. Demi nama Tuhan. Saya tuh kadang sampai di titik orang tuh harusnya mengalami mujizat itu baru dia hidupin firman. Orang lahir baru itu kan menghidupkan firman, betul gak Bapak Ibu? Orang kalau sudah di situ baru sadar, everything about dirinya itu bukan tentang dia sebetulnya. Kita ditempelin fasilitas apapun untuk dia sebetulnya. Amin gak nih? Semua yang dititipin di tanganmu hari ini, all itu untuk dia, bukan untuk kita. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau saya sering kali ngomong percuma orang belajar suara kebenaran tapi gak pernah berubah paradigmanya. Kodratnya gak berubah. Naturnya masih dosa, masih dunia, naturnya tentang dirinya. Tahukah saudaraku? Tapi ada satu hal yang saya temukan bahwa new chapter seorang manusia, kehidupan baru seorang manusia itu pekerjaan Allah. Bukan hasil usaha kita sendiri. Katakan amin. Itu adalah kehidupan baru adalah pekerjaan Allah, bukan hasil usaha manusia. Salah satu kesalahan terbesar dalam kehidupan rohani adalah menganggap bahwa Allah hanya memberi kesempatan. Lalu manusialah yang harus mengubah dirinya sendiri. Dengerin baik-baik, ini kalau enggak salah paham nanti. Padahal Alkitab menunjukkan sebaliknya. Allah bukan hanya memberikan kepada kau dan saya kesempatan untuk berubah, berproses. Tetapi Allah sendiri yang mengerjakan juga perubahan itu di dalam diri orang yang, garis bawah ini, nah ini kata kuncinya, yang percaya kepada Kristus. Ketika kau dan saya bersyahadat, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau Juru Kemudiku untuk aku bisa selamat. Disitulah orang Tuhan mulai bergerak menggarap hidupmu dan hidupku. Karena manusia itu bisa mengubah perilaku, tapi sementara.
Orang bisa mengubah perilakunya sementara, tapi orang tidak akan pernah bisa mengubah natur hatinya. Saya ulang, dengerin baik-baik. Manusia bisa mengubah perilaku hidupnya untuk sementara. Tetapi tidak akan pernah bisa mengubah natur hatinya dengan kekuatannya sendiri. Seekor serigala bisa dilatih menjadi jinak. Tapi serigala tidak akan pernah bisa mengubah naturnya seekor serigala menjadi seekor domba. Loh, ini setuju apa enggak nih? Betul ya? Enggak akan pernah bisa. Demikian juga dengan kita manusia yang berdosa, saudaraku. Manusia bisa belajar moral, etika, sopan santun, tutur kata, belajar agama, belajar suara kebenaran, belajar logos, belajar kenosis, belajar apapun. Tapi dengar, tapi manusia tidak bisa mengubah hati yang berdosa tanpa campur tangan Allah. Kehidupan baru bukanlah hasil dari manusia lama yang di-touch up, diperbaiki. Bukan. Kehidupan baru itu adalah ciptaan baru. Karena Allah tidak menambal natur lamamu yang sudah rusak, koyak oleh dosa. Tapi Dia menciptakan kehidupan yang sama sekali baru. Seperti apa? Seekor ulat kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Perubahan itu bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi perubahan hakikat kehidupan. Seorang percaya itu bisa dikatakan sempurna seperti Bapa, serupa Tuhan Yesus itu kalau dia merubah hakikat hidupnya. Filosofi hidupnya, tujuan hidupnya, ambisi hidupnya, nafas hidupnya berubah semua. To be like Christ semuanya. Itu baru disebut kelahiran baru, saudaraku. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, banyak orang berusaha menjadi lebih baik dengan kekuatannya sendiri. Mereka berjuang mengubah karakter mereka, menekan dosa mereka, memperbaiki kebiasaan mereka, meningkatkan moralitas mereka, masuk kelas etika, belajar untuk beretika, berbicara santun, belajar untuk tidak reaktif, belajar untuk ini dan itu, tapi nggak bisa. Poin yang pertama tampilkan. Kenapa? Karena ukuran kehidupan Kristen itu bukanlah seberapa keras seseorang berubah berusaha jadi baik. Melainkan seberapa besar Kristus hidup dan dinyatakan di dalam dirinya. Amin gak nih? Kok lemes? Amin gak nih? Kristen itu Kristus. Jangan dihilangin Kristusnya. Amin gak? Kamu tidak akan sampai ke Bapa kalau kamu nggak ada Kristus. Amin. Amin. Jelas kok, kamu nggak bisa sampai kepada Bapa kalau kamu tidak melalui aku. Aku itu siapa? Kristus. Maka sekali lagi saudaraku, kekristenanmu itu kau tidak bisa berjuang dengan kekuatanmu untuk sempurna di mata Bapa. Gak bisa. Kau harus meletakkan, melibatkan, ikuti panutanmu, tenggelamkan dirimu di dalam Kristus. Hidup di dalam hidupmu. Terus Bapa itu lihai, dia kasih contoh, nih loh. Belajar sama dia. Tapi banyak orang gak paham ini. Gimana sih hidup supaya hidup baru begini. Kamu cuma nyanyi nyembah nangis terus hidup baru, gak bisa. Praktek.
praktek hidup berproses ini, hari-hari hidup 24 jam. Kristusnya makin besar dalam hidupmu. Apa ciri-ciri hidup Kristus? Dia berani memberikan hidupnya bahkan sampai nyawanya untuk Bapaknya dan untuk jiwa-jiwa. Itu Kristen. Halo? Maka hari ini pekerjaan Bapa salah satunya apa di tanganmu? Di gereja ini. Kalau Anda jemaat di sini. Amin. Bukan cuma uang, tenagamu, waktumu, pikiranmu, effortmu, everything. Gak bisa Anda seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu. Bapak gak suka kalau kau tidak pelihara pekerjaannya di bumi ini. Lihat tuh. Orang yang menampilkan Kristus, membesarkan Kristus dalam dirinya akan berbeda. Kalau orang menggunakan kemampuannya untuk berjuang hidup benar dengan kemampuannya sendiri, tampilkan poin yang kedua. Bermoralitas, lihat, moralitas tanpa Kristus pasti jadi sombong. Setuju gak Bapak Ibu? Kamu bisa hidup kudus, tapi tanpa Kristus, jadi arogan itu orang. Gak bisa saudaraku. Makanya sekali lagi kehidupan baru selalu berpusat pada Kristus. Gampangnya gini deh. Kalau kamu ke rumah Bapak, gak yang ngajak bukan Kristus, kamu gak bisa masuk. Gak mungkin ada anak yang gak saya kenal datang ke rumah saya bukain pintu. Kecuali bareng sama Jaden. Ilustrasinya begitu. Dedi, oh iya J, kamu sama siapa? Ini sama temanku 3 orang. Oh ya boleh masuk. Coba kalau 3 orang itu datang tanpa Jaden. Saya gak kenal lagi. Permisi Pastor, saya pencinta suara kebenaran ngikutin YouTube-nya Pastor. Yurak wani aku ngelebok ke. Boleh saya masuk? Gak boleh. Saya gak kenal Anda. Tapi ketika ada Jaden, Dedi ini teman-temanku, masuk. Dan Jaden pun sudah tahu, kamu tahu kriteria orang yang boleh nginep di rumah, Dedi. Oh dia sangat tahu hati saya. Paham sampai di sini? Bapak pun sama. Dia mengizinkan siapapun masuk, asal kau dan saya bersama Kristus. Saudaraku, manusia yang jatuh dalam dosa tidak mampu melahirkan kehidupan ilahi dari dirinya sendiri. Nggak mungkin mampu. Seperti mayat yang tidak dapat menghidupkan dirinya sendiri. Demikian juga manusia berdosa tidak dapat menghasilkan kelahiran baru dari usaha pribadinya. Maka itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 7 berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Apa itu kelahiran baru? Tampilkan poin yang ketiga. Kelahiran baru adalah karya Roh Kudus yang mengubah hati manusia from inside to outside. Kelihatan orang yang diubahkan. Karena kelahiran baru itu bukan perbaikan hidup lama, tetapi kelahiran baru adalah proses mematikan tiap saat. Contohnya Yesus ngomong gini, ikuti aku nak, ikuti aku. Ikuti aku ya, ini caraku hidup. Loh Tuhan Yesus tapi kan sudah gak ada di bumi ini, baca firmanku. Ikuti aku dengan kau baca firmanku. Amin gak nih? Baca firman gak di sini? Amin. Ikuti aku baca firmanku. Amin. Oke. Tapi kadang susah. Ampuni 70 kali 7 kan susah Bapak Ibu. Susah gak? Gampang. Susah toh. 70 kali 7 susah. Aku gak bisa Tuhan Yesus, aku gak bisa. Roh Kudus, aku bersamamu nak. Aku mampukan kau. Berjuang. Makanya gereja ini sampai kapanpun 3 pilar gak boleh ganti. Kesucian hidup, tanggung jawab hidup, langit baru, bumi baru. Ini tidak boleh diganti. Maka itu proses. Terus.
karya Roh Kudus yang mengubah hati manusia. Terus kamu bisa nak, ayo jalan. Lihat Yesus, belajar sama Yesus. Terus. Bentar, belum selesai. Nanti tugas kita ada juga, bentar. Usaha manusia hanya dapat menghasilkan perubahan perilaku. Tapi Allah sampai di titik more. Dia tidak berhenti sampai di perubahan perilaku. Tapi Roh Kudus, karya Allah melalui Roh Kudus dan Tuhan Yesus, itu sampai menghasilkan perubahan natur. Manusia berjuang sampai di sini, Allah bekerja melalui firman-Nya dan Roh Kudus sampai natur kita berubah, melampaui batas. Bersama dengan saya, paham saudaraku? Itu yang membedakan. Jadi manusia itu bisa lebih sopan, lebih disiplin, lebih religius. Ketemu orang bisa shalom alaihim. Wih, wis kaya Rabi Yahudi weh, shalom alaihim. Wis. Ya wis sampai gedek-gedek nganggo talit sisan wis jadi Rabi Yahudi. Sampai begitu bisa, tapi dengar. Hanya Allah yang dapat mengubah hati yang keras kayak batu menjadi hati yang mau mengasihi kebenaran. Inilah sebabnya saudaraku, saya katakan sekali lagi, mujizat yang kita terima itu adalah keselamatan. Kenapa? Keselamatan itu adalah anugerah. Bukan hasil pekerjaan manusia supaya tidak ada seorang pun dapat memegahkan diri. Itu kata Efesus 2 ayat 8-9. Ku beri kau anugerah. Maka kalau dalam suara kebenaran dikatakan apa? Kau dan saya itu diberi kesempatan untuk diproyeksikan untuk ke sana. Ke langit baru, bumi baru, menjadi bangsawan surgawi. Kita dibuka kesempatan itu. Tapi kita lenggang kangkung, seringkali enggak paham, enggak mau. Seharusnya kalau Tuhan sudah bukakan kesempatan itu, kita jadi umat pilihan, berarti kalau kita mau duduk dekat kaki Tuhan tiap hari, baca firman-Nya, andalkan Roh Kudus-Nya, berjalan hidup dalam kekudusan, bertanggung jawab untuk memelihara keselamatanmu dengan baik dan benar, maka Tuhan pasti bukakan kecerdasan pikiran. Katakan amin. Kamu pasti diberi pemahaman untuk memahami ada rute perjalanan untuk kamu ke sana. Tapi banyak orang Kristen tidak mau belajar. Dengerin khotbah. Loh, khotbah begini bingung, khotbah begitu bingung. Ya bingung, akhirnya bingung di tengah. Dengar baik-baik. Keselamatan itu anugerah. Tapi ingat baik-baik, setelah Allah memberi kita new life, kita diberi mujizat untuk memahami bahwa, nak, kau punya kesempatan untuk hidup bersamaku di langit baru, bumi baru. Hidup benar, hidup melalui proses itu kau akan bisa mengalami kelahiran baru. Kalau sudah dapat itu, saudaraku. Dengerin baik-baik. Orang percaya harus must bekerja sama dengan Roh Kudus untuk terus bertumbuh. Bertumbuh dalam apa, pastor? Dalam kekudusan. Terus. Makanya kenapa pilar pertama itu kekudusan? Karena kunci dari segala-galanya untuk kau bisa bersentuhan dengan Allah itu adalah kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti saudaraku, pilar itu sangat kuat. Boleh dikatakan begini, kalau kau tidak di dalam koridor kekudusan, nak, kau tidak bisa bertemu dengan. Ingat Musa di Gunung Horeb. Kok ada semak menyala tapi kok gak kebakar. Minggu lalu tuh ya saya khotbahkan itu. Musa berjalan dengan sandalnya itu. Apa kata Tuhan? Lepaskan kasutmu. Ini tempat kudus. Coba saudaraku. Maka poin yang keempat tampilkan. Dengar ya. Pertumbuhan rohanimu tadi itu. Ya. Harus bekerja sama dengan Roh Kudus supaya tumbuh. Itu respon kita.
Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya, melalui Tuhan Yesus, melalui Allah Bapa, melalui firman Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman hidup. Tapi kita punya tugas sendiri, yaitu ini. Respon kita dengan cara apa? Taat. Ketaatan. 1, 2, 3, katakan bersama. 1, 2, 3, sepi nih. Suruh ngomong ketaatan, lemas gitu. Ketaatan. Ini ulang 1, 2, 3. 1, 2, 3, yuk. Kedua, penyangkalan diri. Ketiga, untuk dibentuk Tuhan. Dibentuk Tuhan itu dengan berbagai hal. Hari ini masalah gereja ini itu membentuk saya. Tapi sebagai seorang bapak rohani dan sebagai gembala yang baik harus juga membentuk kalian. Setuju? Aku punya masalah ini. If you family, kita family, yuk share. Ini masalahku. Bareng yuk, mikir yuk. Gerak bareng yuk. Amin. Ini saudaraku. Dibentuk Tuhan melalui banyak hal. Kita tidak menciptakan kehidupan baru itu, tetapi kita bertanggung jawab hidup, itu slogan gereja kita, untuk memeliharanya semua ini dan membiarkannya semakin nyata dalam hidup kita. Ketaatan Kristus, penyangkalan diri Kristus, kesediaan untuk dibentuk oleh Bapa, itu semua harus kita miliki dalam poin hidupmu dan hidupku sebagai orang percaya, saudaraku. Maka saya kalimatkan dengan satu kalimat, bertanggung jawab hiduplah, pilar kedua, dalam hal memelihara keselamatanmu. Itu penting sekali. Karena ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang, orang itu mulai berlahan merangkak memiliki cara berpikir Yesus. Nilai hidupnya baru, nilai hidupnya nilai hidup Kristus. Tujuan hidupnya baru, tujuan hidup Kristus. Itulah yang saya sebut dengan mujizat. Orang bisa begitu itu mujizat, saudaraku. Dasarnya kita itu buas. Seperti seekor serigala bisa punya natur berubah jadi domba, itu kita ini serigala. Mana ada di seluruh penghujung bumi ini dari zaman ke zaman, kalau kau ditampar pipi kanan beri pipi kiri, gak ada, saudaraku. Loh, kita nih yang dengar suara kebenaran, ditampar pipi kananmu, lu injek-injek gak? Kok koyo rak mudeng bahasa saya. Kamu ditampar pipi kananmu, apa yang kau lakukan? Mungkin pendetamu di samping, janganlah, jangan, bodoh amat pastor. Ajar lu. Tapi Yesus mengajarkan itu. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu mujizat. Kau bisa mengenakan pikiran Kristus, nilai hidupmu nilai Kristus, semua tujuan hidupmu Kristus, itu mujizat. Tapi ingat baik-baik saudaraku, dibutuhkan ketaatan, penyangkalan diri untuk kau melebur ke sana. Tapi ingat ya, karya Allah itu tidak menjadikan orang percaya pasif. Pasif itu apa? Berpangku tangan. Justru karena Allah telah menghidupkan kau dan saya dengan hidup yang baru, sekarang kita punya kemampuan untuk taat. New mind, new life, new heart, itu akan membuat orang taat. Ketaatan bukanlah cara untuk memperoleh hidup baru. Dengerin baik-baik, ini susah loh kalimat ini. Ketaatan bukanlah cara untuk memperoleh hidup baru. Tetapi ketaatan itu adalah buah dari kehidupan baru yang sudah diberikan oleh Allah. Dengan cara apa? Tadi, kenakan Yesus lebih, more Jesus in your life. More Christ in your life. Penuhkan Kristus dalam pikiranmu, hatimu, semua. Maka ketaatan itu buahnya kan, karena dari hidup Kristus itu buahnya taat. Amin gak nih?
mudeng apa enggak? Amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kalau saya khotbah-khotbah begini kalian tegang banget, itu kayak kuliah ya. Ya Bapak Ibu, tapi harus dengerin loh ya, jangan sampai kelewat. Jadi ini, kalau kita terus menghidupkan Kristus terlebih besar dalam hidupku. Stephen Lim makin kecil, Kristus makin besar, terus. Buahnya jadi orang ini jadi apa? Jadi taat. Buah tidak membuat pohon itu hidup. Pohon yang hidup baru menghasilkan buah. Betul? Saya ulang. Buah tidak membuat pohon itu jadi hidup. Karena buah, bukan. Tetapi pohon yang hidup itu yang baru menghasilkan buah. Apa buahmu? Tanyakan. Maka semakin seseorang mengalami pekerjaan Roh Kudus, semakin dia sadar bahwa seluruh kemajuan rohani spiritualnya sampai mengenal Allah, sampai bisa menembus apa yang tidak orang lain pahami, kita bisa menembus sampai di sana. Itu anugerah loh. Dan orang itu biasanya tidak lagi membanggakan disiplin rohaninya, pelayanannya, pengorbanannya. Dia bisa berkata seperti Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Itu harusnya kau dan saya hari ini. Kalau Bapak Ibu sudah ikut saya 4 tahun masih gak berubah, pusing saya. Gereja ini udah 4 tahun saudaraku. Kalau Anda gak berubah, pusing saya. Karena kesadaran inilah yang harusnya melahirkan kerendahan hati yang sejati terus dalam hidupmu. Semakin sadar, who am I di hadapan Allah. Dulu petantang-petenteng punya duit, sekarang lu gak berani. Semua dari gak berani. Saya nih loh saudaraku, dulu kalau mau beli ikan, beli aja saya. Ilah saya salah satunya ikan Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu lihat Instagram saya ada ikan itu khusus. Ikan-ikan saya lama itu saya pajang sampai. Itu saya gampang beli. Sekarang mau beli, apain aku harus beli ya? Itu saudaraku, kenapa? Sadar. Ada banyak tanggung jawab hidup yang diberikan Tuhan. Bukan untukku, untuk kesenanganku, untuk jiwa-jiwa dan untuk pekerjaan Tuhan. Amin saudaraku. Kita berpikir di situ, Rehoboth Semarang saya ajak di situ. Para pelayan Tuhan nih, Rebokan banyak nih. Mikir di situ. Kau hidup bukan untuk memuaskan maumu. Kalau kita masih memuaskan mau kita, 9 buah roh gagal dong. Salib itu percuma dong. Ah bodo amat mau ganti mobil, ganti. Loh bukan gak boleh. Butuh gak ganti? Masih ada banyak hal yang harus dipikirkan. Bukan tentangmu saja. Orang-orang Lazarus di sekitarmu. Pekerjaan Tuhan. Banyak saudaraku. Maka saudaraku, kalau kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, maka kesadaran inilah yang akan melahirkan seseorang berubah. Intinya poin yang kelima. Intinya kehidupan baru bukan sekedar hidup yang lebih baik. Tetapi hidup yang berasal dari Allah. Dengar ini. Berasal dari Allah. Digerakkan oleh Allah. Bertumbuh oleh Allah. Dan akhirnya memuliakan. Lu coba loh. Itu Kristen. Coba ini harus diterapin. Kita berbuah luar biasa saudaraku. Karena hidup baru itu bukan sekedar hidupmu lebih baik kondisinya, bukan. Tapi hidup yang berasal dari Allah, maunya Allah. Kamu di-drive sama Allah, makanya punya keintiman, punya waktu sama Tuhan.
Dan di dalamnya kamu bertumbuh. Oleh Allah itu sendiri yang menuntun. Tuhan, aku mau beli ini. Aku pengen banget nih, aku udah impiin lama. Kalau kau punya waktu dengan Tuhan, Roh Kudus akan kenceng ngomong, enggak perlu, kamu masih punya. Masih cukup, nak. Karena hidup di dalam Kristus itu bukan hidup yang hedon. Amin. Hidup yang berani berkata asal ada makanan, pakaian, cukup. Kalau kau iring Kristus, semakin kau meluapkan maumu, nafsumu, keinginanmu, kau bukan ikut Kristus. Kau ikut yang lain. Kalau kau ikut Kristus, semuanya tentang hati Allah. Kalau dalam suara kebenaran seringkali diomongnya begini, Allah ikut menikmati dengan, enggak ikut menikmati apa enggak dengan apa yang kita beli, apa yang kita suka, apa yang kita bicarakan, apapun. Maka harus digerakkan oleh Allah, bertumbuh dalam Allah, dan akhirnya semuanya, all everything about me, untuk memuliakan Allah. Amin. Siapa yang berani? Angkat tangan dong. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Wih, keren ya. Hari ini jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menjadi serupa Kristus. Dengerin baik-baik. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan biarkan Roh Kudus mengerjakan transformasi yang sejati dalam hidupmu, saudaraku. Taat aja. Sangkal dirimu tiap saat. Hidup kudus. Terus intim. Baca firman. Praktek firman. Renungkan firman. Karena kehidupan baru bukanlah proyek manusia. Melainkan karya agung Allah di dalam jiwa seorang manusia yang mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia. Saya ulang dulu. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia. Dianya siapa? Jawab dong. Dianya siapa? Bapa apa Kristus? Orang dijawab. Saya ulang kalimat saya. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Pinter, cerdas. Kehidupan baru bukanlah proyek manusia. Melainkan karya agung Allah Bapa di dalam jiwa manusia yang mau menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya besar. Nyanya itu Bapa apa Kristus? Nah, ini konteksnya beda. Kamu ini proyek agung Bapa, tapi kamu harus menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Kristus. Kenapa? Kalau kamu tidak menyerahkan diri sepenuhnya, artinya begini, kalau kamu tidak all out mengiring Kristus, karya agung Bapa ini kamu gagal. Bersama dengan saya? Artinya apa? Kalau kamu tidak serupa dengan putra tunggalku, kamu tidak akan sampai, apa ya kalau dalam bahasa ACC ya, di ACC, di dok, beres, lolos. Makanya Bapak Ibu kalau ada lagu, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Yesus mutiara indah dalam hidup kita. Kenapa? Karena dengan kau bisa menemukan Yesus, kau menemukan Bapa. Poin yang ke-6 tampilkan. Saya tutup dengan kalimat ini. Kekristenan bukanlah usaha manusia mencapai Allah. Melainkan karya Allah yang mengubah manusia menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kalau kau dan saya tidak sampai serupa dengan Kristus,
maka kita tidak mencapai Allah Bapa. Bersama dengan saya? Kalau kau dan saya tidak serupa dengan Kristus, kau dan saya tidak sampai Allah Bapa. Alias kita terhilang di neraka jahanam. Kalau Bapak Ibu mengerti runtutan renungan yang saya berikan ini, bangunlah kegentaran di hatimu. Hidup kita singkat, hidup kita sementara. Udah gak usah lihat pendeta lain, pendeta. No, Stephen Lim pun juga belajar sama. Lihat Kristus, amin. Amin. Lihat Kristus, belajar dari Kristus, fans sama Kristus, terus supaya sampai ke Bapa. Udah. Gampang kok, Kristen itu simpelnya begitu. Hidupkan Kristus dalam hari hidupmu. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus hidup, sekarang hidup ya kamu. Setuju? Makanya jangan asal ngomong. Jangan asal reaksi. Ini saya punya kelemahan itu, gampang saya. Saya sumbu pendek Bapak Ibu. Kayak kalau mercon itu mercon josdor itu ya. Sekarang tahan saya belajar untuk tenang, saya bisa teduh. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Setannya lihat mosok toh, coba ada masalah Stephen Lim gimana? Tuhan Yesus gak model begitu, aku harus gak model begitu. Ya apa enggak sih ini? Kok lihatnya kok begitu banget sih sama saya? Keindahanmu memutarkan dunia. Mutar tau? Mematikan. Di mata engkau di mataku engkau termulia. Makanya kalau pas doa itu ngomong, Tuhan Yesus mampukan aku bisa seperti-Mu. Gitu saudaraku. Tuhan Yesus tolong aku bisa serupa dengan pribadi-Mu untuk aku bisa memuaskan Bapakku. Kenapa? Karena segala nama diberikan di atas nama Yesus. Segala kuasa. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus tolong aku mau seperti Engkau supaya aku bisa memuaskan Bapakku. Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hatimu dan hatiku. Ayo benerin cara kita berpikir saudaraku. Supaya kita benar, bagaimana kita bisa hidup benar. Menyenangkan hati Bapa. Amin. Anda diberkati Tuhan. Bangkit berdiri, yuk. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.